Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari di malam yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, kesempatan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menyingkat waktu kita akan langsung masuk ke pembahasan inti. Kemarin tersisa satu bab di kitab atau di Abwabul Witri. Insyaallah malam ini kita selesaikan, yaitu babul qunuti qabla ruku'i wa ba'dahu. Nomor hadis 1001. Hadis 1001 di Abwabul Witri, bab yang ke-7. Babul qunuti qabla ruku'i wa ba'dahu. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القنوت قبل الركوع وبعده وبه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل أو قنت قبل الركوع قال قنت بعد الركوع يسيرا. وفي حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قال فإنه فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وراه كان باس قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وبه حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل ودكوانا. وبه حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. Baik, alhamdulillah. Ini bab yang terakhir di Abwabul Witri di kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah, yaitu babul qunuti qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Sini Al-Imam Al-Bukhari, bab yang dia buat kunut boleh dilaksanakan sebelum ruku dan setelah ruku. Beliau di sini membawakan 4 riwayat. Yang pertama kita akan bahas riwayat yang pertama atau jalur yang pertama. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad Ibnu Musarhad Al-Basri rahimahullah. Beliau sudah sering kita bahas. Beliau ulama dari Basrah. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid min aina? Basrah, juga dari Basrah. Tabaqatu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Qala an Ayyub. Ini Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau min aina? Basrah juga. Ayyub As-Sikhtiyani. Tabaqatu man? Hisham ibn Urwah. Qala an Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin min aina? Juga dari Basrah.
Tabaqatu man? Hasan al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in ma'ruf, masyhur. Qala su'ila Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik adalah sahabat radhiyallahu anhu, Bani Najjar, An-Najjari. Beliau pernah ditanya tentang kunut. Lafadznya adalah aqadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Apakah Rasulullah melaksanakan kunut di waktu salat subuh? Qala na'am. Kata beliau iya. Faqila, kemudian ditanya lagi, awa qanata qabla ruku'? Apakah beliau kunutnya setelah ruku'? Rakaat terakhir maksudnya. Qala qanata ba'da ruku'i yasiran. Awa qanata qabla ruku'? Apakah beliau kunut sebelum ruku'? Rakaat yang terakhir. Qala qanata ba'da ruku'i yasiran. Beliau kunutnya habis ruku' dan sebentar. Ini lafaz hadisnya seperti itu. Taib. Nanti akan kita bahas semuanya sekaligus. Kita terjemahkan dulu dan kita baca hadisnya. Nanti kita akan jelaskan maksud daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah dan bagaimana para ulama mengomentari, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala al-Imam Al-Bukhari di jalur yang kedua, haddatsana Musaddad Ibnu Musarhad Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahid Ibnu Ziyad, juga beliau ulama Basrah satu masa dengan Hammad Ibnu Zaid. Qala haddatsana Asim, ini Asim Ibnu Sulaiman yang dikenal dengan Al-Ahwal. Asim Al-Ahwal, beliau sama ulama Basrah satu masa dengan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Qala sa'altu Anas bin Malik 'anil qunut. Kata Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal, saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Faqal qad kana al-qunutu. Sungguh kunut itu amalan yang diamalkan. Qultu, kata Asim lagi, qabla ruku' au ba'dahu, sebelum ruku' atau setelahnya? Qala qablahu. Kata Anas bin Malik, sebelum ruku'. Tadi di sana di riwayat Muhammad ibnu Sirin itu setelah ruku'. Qala fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku'. Tapi ada seseorang mengabarkan kepada saya bahwa kamu mengatakan kunut itu setelah ruku'. Faqala, maka Anas bin Malik mengatakan kadzaba, dia dusta. Ya, kadzaba, dia dusta. Kadzaba di sini dalam bahasa ulama Hijaz itu adalah akhta'a, dia salah. Ya. Di ulama Hijaz biasa mengatakan kalimat kadzaba dengan makna akhta'a, dia salah, keliru. Kata beliau, innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran. Rasulullah kunut setelah ruku' itu beliau kunutnya hanya 1 bulan. Jadi di sini beliau mengatakan Rasulullah kunut 1 bulan. Setelah itu tidak lagi. Urahu kana ba'atha qauman yuqalu lahum al-qurra. Jadi kenapa Rasulullah kunut saat itu? Ya, selama 1 bulan setelah ruku' di salat setelah ruku', karena Rasulullah mengutus al-qurra. Jadi mereka ini ahlus suffah juga, kenal dengan al-qurra, ahlul Quran. Diutus dalam rangka untuk berdakwah. Ternyata di tengah jalan, di satu tempat kenal dengan Bi'ru Ma'unah, mereka dibunuh. Jadi dikhianati, dibunuh, jumlah mereka
zuha'a sab'ina rajulan. Mereka jumlahnya sekitar 70 sahabat. Ila qaumin musyrikin duna ulaika. Wa kana bainahum wa bain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdun. Jadi mereka ini diutus kepada sekelompok kaum Quraisy, diajak untuk apa? Untuk masuk Islam. Dan mereka saat itu lagi mengadakan perjanjian damai bersama Rasulullah. Faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihim. Maka dengan kejadian ini dibunuhnya atau dikhianatinya 70 sahabat di Bi'r Ma'unah, maka Rasulullah kunut selama 1 bulan. Yad'u alaihim, Rasulullah mendoakan kehancuran bagi mereka. Kemudian jalur yang keempat, ini semuanya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Ahmad ibnu Yunus. Ini nusiba ila jaddihi, nama bapaknya Abdullah, Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus al-Kufi rahimahullahu taala. Beliau ahli hadis satu masa dengan Imam Ahmad. Qala haddatsana Zaidah, ini Zaidah ibnu Qudamah. Beliau juga sudah sering kita bahas. Beliau salah satu ulama yang senior di Kufah di zamannya Imam Malik rahimahullah. Dan di antara sifat beliau ketika mendapatkan seorang murid mau belajar hadis, maka beliau cek dulu, dites, dicek sama beliau tentang manhajnya. Kalau dia pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru diajarkan hadis oleh Zaidah ibnu Qudamah rahimahullah. Qala an At-Taimi Sulaiman ibnu Tarkhan. Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi, beliau ulama Basrah, hidup sezaman dengan Hisham ibnu Urwah. Beliau selain ahli hadis juga ahli ibadah. Sebutkan oleh para ulama rahimahullah, beliau ini mengamalkan puasa Daud selama 40 tahun tidak terputus. 40 tahun. Ya, mengamalkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan beliau selama 40 tahun juga itu melaksanakan sholat subuh dengan wudhu di sholat isya. Artinya apa? Artinya habis sholat isya, beliau tidak batal wudhunya, dan beliau gunakan untuk qiyamul lail atau belajar ilmu agama sampai waktu subuh. Artinya beliau wudhunya masih belum batal, sehingga dia melaksanakan sholat subuh dengan wudhu di sholat isya selama 40 tahun. Qala Nabi Mijlas, Abu Mijlas Lahik ibnu Humaid. Abu Mijlas ini juga salah satu murid senior Anas bin Malik rahimahullah. Abu Mijlas Lahik ibnu Humaid. Beliau juga ulama Basrah. Satu masa dengan Hasan al-Basri, Muhammad ibnu Sirin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kata Anas, qanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ri'lin wa dhakwan. Rasulullah pernah melaksanakan kunut selama 1 bulan. Beliau mendoakan kehancuran bagi suku Ri'lin sama Dhakwan. Nah, mereka yang membunuh, ya, suku mereka yang membunuh 70 qurra tadi di Bi'r Ma'unah. Jalur yang keempat sama hadis Anas bin Malik. Haddatsana Musaddad. Musaddad lagi. 4 jalur semua Musaddad. Kecuali 3 jalur, ya. Musaddad ibnu Musarhad. Qala haddatsana Ismail. Ini Ismail ibnu Ulayyah. Ulayyah itu ibunya. Beliau masyhur dengan nisbat kepada ibunya. Ismail ibnu Ulayyah. Bapak beliau Ibrahim. Juga sering disebut dengan, sering dinisbatkan kepada bapaknya juga, Ismail ibnu Ibrahim. Atau Ismail ibnu Ulayyah al-Basri. Qala haddatsana Khalid. Ini Khalid ibnu Mihran. Khalid ibnu Mihran. Beliau sering dikenal dengan Khalid al-Hadza.
Katanya al-hadza itu adalah pengesol sepatu atau penjahit sepatu atau penjual sepatu. Al-hidza itu sepatu, al-hadza penjual sepatu. Qila Allahu a'lam, beliau dikenal dengan Khalid al-Hadza karena sering ngobrol sama penjual sepatu. Sehingga dikenal dengan Khalid al-Hadza. Khalid yang sering ngobrol sama si penjual sepatu atau pengesol sepatu. Menjadi apa laqab yang masyhur bagi Khalid. Beliau seorang ulama yang berasal dari Basrah. Satu masa dengan Hasan al-Basri, Hisham ibnu Urwah. Qala Nabi Qilabah, ini Abdullah ibnu Zaid al-Jurmi. Ini ulama yang berasal dari Basrah juga. Tabaqahnya Hasan al-Basri rahimahullah. Jadi ini musalsal bil Basrin. Semuanya ada Musaddad orang Basrah. Ismail ibnu Ulayyah juga Basrah. Khalid al-Hadza Basrah. Abu Qilabah Abdullah ibnu Zaid al-Jurmi juga ulama Basrah. An Anas qala kana al-qunutu fil maghribi wal fajri. Qunut di zaman dulu itu diadakan di salat subuh, di salat maghrib sama salat subuh wal fajr. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Judul yang dia buat adalah Babul Qunuti qabla ruku'i wa ba'dahu. Bab qunut setelah ruku dan sebelum ruku dan setelah ruku. Baik, kita akan membahas judul sama hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kemana mazhab beliau dan apa maksudnya. Yang pertama, kita akan mengambil dua ulama, di mana dua ulama ini yang pernah mensyarah Sahih Bukhari. Mereka kedua-duanya berbeda mazhab. Satu ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua Ibnu Rajab Al-Hambali yang bermadhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Subhanallah, mereka kedua ulama ini nama syarahnya semuanya Fathul Bari. Tapi lebih duluan Ibnu Rajab Al-Hambali karena lebih tua dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar datang belakangan. Nama syarahnya semua Fathul Bari. Cuman Ibnu Rajab ini tidak selesai, cuman sampai kitabus shalah, sampai kitab sujud sahwi kayaknya. Yang tidak selesai. Mungkin beliau karena keburu wafat. Ya. Tapi kita ambil madhab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam mengomentari bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Bagaimana beliau memahami judul yang dibuat oleh Imam Bukhari dan hadis yang dia bawakan. Qunut dalam istilah agama, dalam istilah bahasa hadis Rasulullah, ya. Qunut itu ada dua makna. Ada secara bahasa, yang itu juga ada hadisnya. Yang ada di hadis Nabi, kalimat qunut itu ada 4 makna secara umum. Qunut artinya adalah lamanya berdiri seseorang ketika sholat. Sebagaimana hadis Jabir, Rasulullah pernah bersabda, afdalul salati tulul qunut. Salat yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang panjang kunutnya. Ulama mengatakan panjang berdirinya karena panjang bacaannya. Afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling dicintai, yang paling afdal di sisi Allah adalah ketika seorang hamba itu membaca surah panjang-panjang. Itu qunut yang pertama. Qunut yang kedua, ya, qunut yang kedua itu adalah qunut nawazil namanya. Yaitu qunut yang diadakan oleh kaum muslimin sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika mendoakan kehancuran bagi orang kafir atau kemenangan bagi kaum muslimin yang sedang lagi berperang atau kaum muslimin yang lagi ditindas, ya, didoakan supaya diselamatkan. Dan itu semua dilakukan oleh Rasulullah.
Kemudian yang kedua, yaitu kunut di waktu subuh. Kunut di waktu sholat subuh secara khusus. Yang keempat adalah kunut di waktu witir. Kunut di waktu witir. Saya akan menukil secara ringkas pendapat Ibnu Hajar, komentar beliau tentang judul yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam Bukhari membuat bab ini, beliau ingin membantah sebagian ulama yang mengatakan bahwa qunut di salat subuh itu bid'ah. Ya. Ini komentar Ibnu Hajar. Imam Bukhari akan membantah ulama yang mengatakan bahwa qunut di salat subuh itu bid'ah. Dan ini mazhabnya Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak pernah melaksanakan qunut baik di salat 5 waktu atau di salat witir sekalipun. Dan Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari jalur Nafi, qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yara al-qunut fi salawat wala fil witri. Beliau tidak melihat adanya anjuran qunut di salat 5 waktu, baik di salat subuh atau yang lainnya, dan juga di salat witir. Wa kana idza su'ila 'anil qunut, dan beliau kalau ditanya tentang qunut, beliau mengatakan la na'lam ma na'lamu illa ma na'lamu minal qunuti illa tulul qiyam wa qiraatil Quran. Setahu kami, kata beliau, kata Ibnu Umar, qunut itu yang saya tahu adalah panjangnya dan lamanya seseorang berdiri membaca surah ketika sholat. Itu kata Ibnu Umar. Dan ini juga mazhab Imam Al-Laits rahimahullah, Laits Ibnu Sa'ad Al-Misri. Beliau juga mengatakan bahwa itu bid'ah. Kemudian ini juga mazhabnya Taus Ibnu Kaisan dalam satu riwayat. Beliau juga mengatakan tidak ada qunut subuh. Kemudian ini juga mazhabnya ulama tabi'in Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari, seorang ulama tabi'in. Beliau juga berpendapat bahwa qunut subuh itu tidak ada anjurannya. Kemudian di sana ada riwayat juga di Kitabus Sunan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yaitu riwayat Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i. Jadi kata Sa'ad, dia tanya kepada bapaknya Tariq Al-Asja'i, wahai bapakku, ya abati, kamu kan pernah sholat bersama Rasulullah di belakangnya. Juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Apakah mereka kunut di waktu subuh? Kata beliau, ay bunayya muhdats. Ay bunayya muhdats. Kata beliau, ini sesuatu yang diada-adakan. Nah, disinilah Ibnu Hajar mengatakan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah, ini beliau ar-raddu, ingin membantah semua mazhab ulama yang mengatakan bahwa kunut di salat subuh itu bid'ah. Tadi orang-orangnya diantaranya yang mengatakan bahwa kunut di salat subuh itu tidak ada. Ibnu Umar, Taus bin Kaisan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad, dan sebagian ulama yang semadzhab dengan mereka. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnul Munzir bahwa dulu sahabat Nabi SAW mereka kunut. Mereka kunut di waktu sholat subuh. Ada sebagian mereka kunut sebelum ruku, ada sebagian mereka kunut setelah ruku. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan bahwa kunut nawazil yang tadi kita sebutkan, itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sunnahnya kunut nawazil ketika kaum muslimin ditimpa musibah. Maka kita yang berada di tempat yang aman dianjurkan untuk kunut, mendoakan keselamatan dan kemenangan bagi mereka. Kemudian kata beliau, kunut di salat subuh
Yang sahih menurut Ibnu Hajar itu sebelum ruku. Menurut Ibnu Hajar. Sekalipun kunut setelah subuh, di waktu sholat subuh ada yang melaksanakannya setelah ruku. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah perselisihan yang tidak berefek. Ya, ini tanawu, perselisihan yang mubah, dibolehkan. Kalau mau ruku sebelum ruku kunut sebelum ruku dibolehkan, kunut setelah ruku juga dibolehkan di sholat subuh. Dan ini madhabnya Imam Malik rahimahullah. Beliau di sholat subuh kunutnya sebelum ruku, sir, ya, dengan disirkan bacaannya. Kemudian madhab Syafi'iyah kunutnya setelah ruku di sholat subuh. Jadi ini komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian kata beliau, apa kaitannya dengan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah? Kenapa bab ini dibuat oleh Imam Bukhari hanya di kitab witir, salat witir? Sementara hadis yang dia bawakan ini ada kemungkinan kalau secara zahirnya, satu, ini kunut nazilah. Yang kedua, ini ada kemungkinan kunut waktu salat subuh. Sementara dia bawakan hadis ini di abwabil witri, di hadis-hadis tentang salat witir. Di mana kaitannya dengan salat witir? Hadisnya kunut nazilah atau kunut subuh. Ini menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, perintah untuk melaksanakan salat witir, kunut di salat witir itu ada di kitab Sunan. Ada di kitab As-Sunan di luar Sahih Bukhari. Karena tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari maka tidak dikeluarkan oleh beliau di sini. Hadisnya adalah hadis Hasan ibnu Ali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuni kalimatin aquluhunna fi salatil witr. Ad'u Allahumma hdini fi man hadait. Kata Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkanku doa-doa yang saya baca di salat witir. Itu tidak dibawakan oleh Imam Bukhari kata Ibnu Hajar karena tidak sesuai dengan syarat yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kemudian di mana beliau istimbat bahwa dianjurkannya juga kunut di salat witir? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam Bukhari ingin mengambil jalur yang keempat, yaitu hadis jalur Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jurmi dari Anas bin Malik qala kana al-qunutu fil maghrib wal fajri. Ini yang akan diambil oleh beliau. Bahwa kunut di zaman dulu itu terjadi di salat maghrib dan salat subuh. Beliau mengambil salat maghribnya. Beliau mengambil salat maghrib. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana ada satu riwayat yang mengatakan bahwa salat maghrib itu adalah witirnya salat di siang hari. Karena ganjil. Salat maghrib itu disebut dalam satu riwayat salat witirnya di siang hari. Salat witir di siang hari karena ganjil. Maka Ibnu Hajar mengatakan di sinilah Imam Bukhari mengambil kesimpulan sebagaimana kunut ada di salat witir di siang hari, maka juga ada di salat witir di malam hari. Ada di salat witir di malam hari. Sehingga dia keluarkan bab ini itu di salat witir. Kemudian kesimpulan terakhir dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengomentari bab dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa kalau kita ingin kunut dan kunutnya nawazil maka setelah ruku. Ya. Tapi kalau kunutnya selain nawazil maka sebelum ruku. Di antaranya kunut itu apa? Ketika sholat subuh. Ini komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan beliau ma'ruf madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kita akan melihat komentarnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini Sahih Bukhari ini ya ketika
dibahas oleh ulama-ulama yang berbeda mazhab, komentar mereka juga beda-beda. Tapi tidak ada yang menyalahkan Imam Bukhari rahimahullah. Ya, karena yang dia bawakan adalah hadis. Tapi mereka berusaha, ini Imam Bukhari kemana ini? Kemana arahnya? Sehingga setiap mazhab mengatakan Imam Bukhari mazhabnya Syafi'iyah. Ya. Ulama-ulama yang bermadzhab Hanabilah mengaku juga bahwa Imam Bukhari mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal Hanabilah. Malikiyah juga seperti itu. Abu Hanifah juga mazhab Hanafiyah seperti itu. Semuanya mengaku. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua mengatakan Imam Bukhari mazhabnya, sementara Imam Bukhari tidak pernah menyatakan itu. Ya. Nah, di sini kita lihat komentar Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini ulama, ya, dua ulama senior. Kita tidak usah komentar ya, karena kita mubtada khabar tidak jelas. Nah, saya hanya memaparkan, ya, memaparkan pendapat dua ulama, rahimahullah taala, yang dibahas adalah Imam Bukhari. Ini kemana beliau? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab yang bermadzhab Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, dan beliau ini sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari rahimahullah tidak membawakan satu pun bab tentang kunut di bab-bab salat sebelumnya. Tidak ada satu bab beliau membahas tentang kunut. Ya. Beliau membawakan bab tentang kunut itu hanya di salat witir. Ini menandakan bahwa satu, bisa dipastikan kata beliau, mazhab Imam Bukhari, kunut di salat witir itu sunnah atau ada anjurannya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, saya tidak tahu ini mazhab Imam Bukhari. Apakah beliau termasuk ulama yang mengatakan adanya kunut, ya, adanya kunut, maksudnya di sholat subuh, atau beliau mengatakan tidak. Jadi di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak komentar dan tidak memutuskan kemana mazhab Imam Bukhari dalam masalah sholat subuh. Apakah beliau termasuk ulama yang mengatakan boleh atau mengatakan tidak boleh. Kemudian beliau mencoba untuk menelaah hadis yang jalur yang kedua. Kata beliau, di jalur yang kedua ini, yaitu jalur Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal Al-Basri. Beliau ketika bertanya kepada Anas Ibnu Malik tentang kunut. Qad kana al-kunut. Qad kana al-kunut. Jadi beliau tanya tentang kunut. Jawaban Anas bin Malik, qad kana al-kunut. Kunut itu di zaman dulu ada. Itu bahasanya. Qad kana al-kunut. Kunut di zaman dulu ada. Qultu. Kemudian beliau bertanya, qabla ruku' au ba'dahu? Qala qablahu. Kata beliau sebelum ruku' kunut itu. Qala fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku'. Tapi ada orang mengatakan dia mendengar dari kamu katanya mengatakan setelah ruku'. Qala kadzaba. Dia dusta. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, murid-murid Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tentang kunut ini dari Anas bin Malik semuanya mengatakan kunut itu, ya, ada setelah ruku. Adanya setelah ruku, itu yang pertama. Semua murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tentang kunut dari Anas bin Malik itu semuanya lafadznya setelah ruku. Dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Anas bin Malik mengatakan kunut itu sebelum ruku. Semua murid-muridnya. Kecuali murid Anas bin Malik yaitu Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal. Dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattani, beliau tidak mengambil riwayat Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal. Tidak tahu apakah beliau mendhaifkan atau karena ada permasalahan yang lain. Yang jelas Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal di mata Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattani itu adalah ulama yang bermasalah. Kemudian kata beliau di sini hanya beliau yang membawakan kunut itu sebelum ruku. Padahal banyak murid Anas bin Malik di Basrah, Abu Mijlas, Qatadah,
ya Abdul Aziz ibnu Suhaib. Mereka semua ketika meriwayatkan hadis tentang kunut dari Anas bin Malik itu semuanya mengatakan ba'da ruku, setelah ruku, kata beliau. Kemudian yang kedua, lafaz qad kana al-qunut. Ada kunut dulu. Ya, ada kunut dulu. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa kunut salat subuh itu ada. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan yang membawa lafaz ini hanya Asim Al-Ahwal. Ya, murid-murid Anas bin Malik itu tidak ada. Makanya tadi ketika beliau membawakan riwayat Muhammad ibnu Sirin di riwayat pertama tidak ada. Semuanya mengatakan ba'da ruku dan tidak ada lafaz ini. Kemudian Abu Mijlas juga tidak ada. Abu Qilabah juga tidak ada. Jadi semua murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka ketika meriwayatkan kunut dari Anas bin Malik, itu mereka hanya mengatakan kunut secara mutlak, tidak menyebutkan sebelum ruku atau setelah ruku. Yang kedua, yaitu Rasulullah kunut 1 bulan, yaitu mendoakan suku Ri'lin wa Dzakwan, karena mereka telah mengkhianati Rasulullah dengan membantai 70 sahabat. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menukil riwayat dari Athram. Athram ini salah satu murid Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, qultu li Abi Abdillah, yakni Ahmad ibnu Hanbal. Saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal. Ya. Hal yaqulu ahadun fi haditsin Anas bin Malik anil qunuti qabla ar-ruku ghairu Asim ibnu Ahwal. Wahai Abu Abdillah, kata Athram, wahai Imam Ahmad, apakah ada murid Anas bin Malik yang mengatakan dan meriwayatkan bahwa kunut itu dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum ruku selain Asim Al-Ahwal? Kata Anas bin Malik, tidak ada. Tidak ada yang meriwayatkan itu kecuali Asim Al-Ahwal. Dan Asim menyelisihi semua murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dari sini beliau menyimpulkan bahwa qunut yang dibawakan oleh Anas bin riwayat Asim Al-Ahwal di sini sebelum ruku itu yang sahih tidak ada. Ini penilaian Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian kata beliau, Imam Bukhari di sini itu akan menjelaskan tentang adanya kunut di salat witir. Dan hadis-hadis yang dia bawakan ini kisah tentang apa? Kisah tentang kunut nazilah, itu yang ada. Karena semua riwayat-riwayat dari Anas bin Malik itu kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Syahran. Rasulullah kunut selama 1 bulan. Ini komentar Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi 2 ulama, 1 Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2 Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika mereka mensyarah ini terjadi perselisihan pendapat. Kemudian sebagian ulama mengatakan dan mengomentari hadis ini, Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau ingin menjelaskan bahwa kunut nazilah, ya, kunut nazilah sama kunut witir di sini. Kunut nazilah itu boleh diadakan, dilaksanakan sebelum ruku, boleh dilaksanakan setelah ruku. Kemudian bolehnya kita melaksanakan kunut di salat witir. Makanya babnya babul kunuti qabla ruku'i wa ba'dahu. Jadi ini pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan Imam Bukhari ingin menjelaskan di sini tentang kunut nazilah sama kunut witir. Boleh seseorang melaksanakan kunut nazilah atau witir sebelum ruku atau setelah ruku. Ini madhab yang ketiga. Jadi apa yang harus kita sampaikan di sini? Kita tidak bisa komentar, ya, karena tadi komentar ulama-ulama besar sudah kita paparkan, sehingga Allahu a'lam kemana madhab Imam Bukhari rahimahullah. Apakah beliau sejalan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau beliau sejalan dengan Ibnu Rajab Al-Hambali, atau dengan kelompok ulama yang tadi terakhir saya sebutkan, bahwa Imam Bukhari hanya ingin menjelaskan
tentang kunut nazilah sama kunut witir itu boleh dilaksanakan sebelum ruku atau setelah ruku. Tapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Imam Bukhari bermadhab bolehnya kunut subuh ya, dan boleh dilaksanakan sebelum ruku dan boleh dilaksanakan setelah ruku, tapi Ibnu Hajar lebih memilih pendapat yang kuat kata beliau sebelum ruku, dan ini mazhabnya Imam Malik rahimahullah. Beliau menyelisih mazhabnya Imam Asy-Syafi'i karena kunut di mazhab mereka itu setelah ruku. Allahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kemana mazhab beliau, kita serahkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kita serahkan kepada Ibnu Rajab dan ulama yang lain. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan ini berakhir Kitabul Witri. Hanya beberapa bab beliau buat. Intinya disunnahkan dan dianjurkan kita juga kunut di salat witir. Ya, kunut di salat witir. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.